Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan membahas satu perkara yang mudah, tapi sebenarnya banyak kesalahan-kesalahan di dalam pemahaman dan pengertiannya. Nah, sebelum saya membahas, mari kita angkat satu lagu yang berjudul Tiada Yang Mustahil. Nah, saya kalau bikin video suka dikomplain saya dengan murid saya. Kenapa Pak D kalau memutar lagu kondisinya sedang bertapa, semedi, meditasi. Nah, ada yang komplain, jadi minta saya ikut nyanyi kalau memutar suatu lagu. Oke lah, karena itu saya coba untuk bernyanyi. Sebenarnya saya suaranya nggak enak untuk didengar karena saya tidak dianugerahkan Tuhan suara yang bagus seperti pendeta-pendeta yang bisa membuat album. Tapi kita akan coba menyanyikan satu lagu Tiada Yang Mustahil. Setelah itu saya akan membahas satu perkara malam ini yang sangat menarik ya. Mari kita dengarkan. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Nah, itu sudah kita mendengarkan sedikit lagu pujian. Nah, sekarang saya akan membahasnya ya. Perkara apa sih? Nah, perkara yang mudah sekali tapi banyak kesalahan para pengajar-pengajar rohani itu mengajarnya. Apa itu? Itu dalam Matius 16:24. Bunyinya begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini ayatnya mudah. Mungkin sejak kita jadi Kristen kita udah tahu ini firman. Tapi pemahamannya menurut apa yang saya mengerti dan setelah konteks ilahinya, konteks dalam ayat ini orang itu harus terintrospeksi ke dalam, harus meditasi ke dalam, melihat ke dalam diri, baru bisa menangkap apa yang Yesus katakan. Nah, kebetulan saya dalam beberapa tahun pernah belajar meditasi, wipasana, pandangan terang, itu melihat ke dalam diri kita. Nah, kebanyakan para pengajar rohani, siapapun dia, saya tidak menyebut ya, yang disebut dengan menyangkal diri itu bukan artinya tidak boleh pakai mobil bagus.
Jadi kalau orang bilang, oh saya menyangkal diri, jadi saya tidak boleh pakai mobil bagus, itu salah. Atau saya menyangkal diri saya dengan tidak menikah karena itu kedagingan, itu juga salah. Menyangkal diri itu tahan bertarak. Bertarak itu berarti tidak melakukan perilaku seksual, itu juga salah. Oh saya nyangkal diri itu kedagingan gitu, itu salah. Atau menyangkal diri itu tidak boleh tidur di hotel. Wah, pendetanya tidak boleh tidur di hotel, hidupnya nggak boleh mewah. Gitu. Atau pendetanya tidak boleh pergi traveling, itu namanya menyangkal diri. Jadi hal-hal duniawi ditolak sama dia, itu salah ya. Jadi ini menyangkal diri kalau dalam arti yang tadi itu kekeliruan. Jadi sebenarnya nggak ada urusan dengan tidak boleh pakai mobil bagus atau tidak menikah atau tahan bertarak atau tidak boleh tidur di hotel atau tidak boleh pergi traveling gitu. Itu sebenarnya adalah nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah, menyangkal diri itu artinya ya, perhatikan. Ini pengajaran dari Gereja Anthropos Theos Ministry. Anthropos Theos Ministry itu artinya Anthropos itu manusia, Theos itu Allah, dan ministry pelayanan. Jadi gereja pelayanan manusia Allah. Itu diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11. Ya. Menyangkal diri, oke saya bahas tentang menyangkal diri. Menyangkal diri artinya, ya, kita aslinya sombong. Kita menyangkal diri itu bukan diri saya lagi. Yang sombong itu bukan diri saya lagi. Sekarang saya mau rendah hati. Itu yang namanya menyangkal diri. Jadi aslinya kita tuh orang sombong. Terus kita sangkal bahwa diri saya bukan seperti itu. Sekarang saya mau belajar jadi rendah hati. Jadi aslinya sombong, jahat. Kita menyangkal itu. Kita aslinya tuh cepat marah. Kita menyangkal diri kita pemarah itu. Dan itu bukan diri saya lagi. Sekarang saya mau jadi orang yang sabar. Kita aslinya egonya tinggi. Kita menyangkal diri kita bahwa itu diri kita. Sekarang saya mau jadi orang bijaksana. Kita aslinya pelit. Kita menyangkal diri kita bahwa itu diri kita. Sekarang saya mau belajar menjadi murah hati. Kita aslinya tuh suka berbuat curang. Kita menyangkal itu bukan diri saya lagi. Sekarang saya mau jujur. Kita aslinya tukang bohong. Kita menyangkal diri, itu bukan diri saya lagi. Sekarang saya mau pegang janji dan memenuhi apa yang menjadi omongan saya. Jadi hati-hati. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, misalnya kita diundang di satu gereja yang agak kecil. Jemaatnya hanya 50. Dan kita sudah tahu kalau jemaat 50 itu dapat PK-nya berapa. Tapi kita sudah janji nih, ya Pak, minggu depan saya ada kosong. Saya akan melayani di tempat Bapak. Pas hari Kamisnya, ya kan minggu kan pasti mau khotbah minggu depan. Pas hari Kamisnya ada gereja besar raksasa yang jemaatnya 2000 ngundang. Misalnya ngundang saya gitu. Lalu saya terima dengan cara, oke, saya siap Pak. Lalu gereja yang kemarin, yang agak kecil itu, yang jemaatnya 50, itu saya alasan. Pak, saya nggak bisa melayani Pak. Saya boleh lihat bahwa jadwal saya penuh Pak. Jadi saya tidak bisa maaf Pak ya, saya tidak bisa melayani Bapak. Mungkin saya bisa utus anak buah saya gimana Pak. Nah itu kita aslinya tuh tukang itu tuh. Aslinya tukang bohong. Kita sangkal diri kita. Sekarang saya tidak berbohong lagi. Dan saya orangnya pegang janji dan pegang omongan saya. Itu yang namanya menyangkal diri yang Yesus maksud. Kita aslinya itu pendendam dan pembenci. Kita menyangkal diri bahwa itu bukan saya lagi. Sekarang saya mau mengampuni dan memaafkan orang lain. Itu yang namanya menyangkal diri. Jadi kita ini aslinya jahat. Kita menyangkal diri kita jahat dan kita belajar untuk jadi baik. Kita aslinya tukang curang, nipu orang. Kita menyangkal diri dan kita sekarang mau belajar untuk jadi orang jujur. Itu yang namanya menyangkal diri. Nah, dalam hal ini
Tuhan itu berbalik dengan kita. Ya, dalam perkara ini, dalam menyangkal diri ini, Tuhan itu berbalik dengan kita. Dalam 2 Timotius 2:13 berbunyi, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Berbalik sama kita, ya. Jadi dalam ayat 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu berbalik dengan kita. Nah, ayat inilah yang selalu menjadi kealpaan, kelengahan, kekosongan, tidak terpikirkan oleh para pengajar jemaat Tuhan di seluruh dunia. Atau juga mereka tidak tahu apa arti ayat ini. Karena sama-sama ada kata menyangkal diri. Dalam Matius 16:24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nah, di dalam 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sama-sama menyangkal diri. Tetapi dalam Matius 16:24 diperuntukkan bagi kita yang jahat. Kita harus menyangkal diri. Tetapi bagi Tuhan, dia tidak dapat menyangkal diri. Saya nggak tahu apa ini kealpaan, atau kelengahan, atau tidak terpikirkan, atau memang nggak ada yang tahu ayat 2 Timotius 2:13. Karena saya belum pernah dengar khotbah ini selama saya menjadi Kristen. Saya bertobat tahun 1999 saya bertobat. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saya dengar. Sampai hari ini pun saya kadang-kadang suka dengar di YouTube juga kadang-kadang. Belum pernah ada hamba Tuhan yang menghubungkan antara Matius 24, kita harus menyangkal diri, dan 2 Timotius 2:13, tapi dia tidak dapat menyangkal diri. Apa saya juga belum dapat YouTube-nya, atau belum dapat hamba Tuhannya yang mengajar. Sampai hari ini saya belum mendengarkan. Makanya apa tidak ngerti, atau memang nggak terpikirkan, atau memang lengah. Nah, arti daripada 2 Timotius 2:13 saya ajarkan artinya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia berbalik dengan kita. Artinya gini, Tuhan itu pribadinya pegang janji. Dia tidak mungkin berdusta. Jika demikian, kalau dia berdusta, maka Tuhan telah menyangkal dirinya. Dan tidak mungkin itu terjadi. Jadi Tuhan itu pribadinya adalah oknum yang pegang janji. Disuruh berdusta, disuruh bohong, Tuhan gak bisa. Karena kalau melawan dirinya sendiri, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya ini, kalau ngomong ke bahasa manusia begini, aku ini orang yang pegang janji. Aku ini pribadi yang pegang janji.
Jika ia melanggar hukum, ia telah menyangkal dirinya. Makanya dibilang, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya Tuhan itu taat hukum. Dia naturnya hukum. Dia pembuat hukum. Dan dia akan taat kepada hukum yang dia buat sendiri. Itu sudah naturnya. Kodratnya dia seperti itu. Kalau dia sampai melanggar hukum yang dia buat, maka Tuhan telah menyangkal dirinya. Itu tidak mungkin terjadi. Oke, kita terus. Contoh ya. Ini contoh, Tuhan itu naturnya hukum. Yesus itu tidak pernah berbohong atau nipu. Jika Tuhan berbohong sekali aja, maka ia menjadi pelanggar hukum. Nah, 1 Petrus 2:21 ayatnya ada. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Satu-satu
Masalah karena semua perilakunya, perbuatannya, perkataannya, ucapannya tidak pernah melanggar apa yang sudah ditulis dalam hukum Taurat. Amin. Harus dengar ini, ngerti ini. Oke. Naturnya hukum. Oke. Lalu sebenarnya apa sih arti memikul salib? Nah, banyak pengajar di gereja itu memahaminya seperti ini. Saya dengar Facebook, dengar YouTube ya. Saya dengar khotbah pendeta di gereja. Saya kalau hamba-hamba Tuhan sedang ngajar memikul salib. Oke. Kalau lagi khotbah tentang pikul salib dan menyangkal diri, saya kadang-kadang suka senyum-senyum. Maaf ya, senyum-senyum. Kembali lagi, kita harus menyangkal diri aja sudah kekeliruan. Dihubungkannya tidak boleh hidup mewah, harus hidup sederhana, harus jual harta seperti orang kaya, jual hartamu dan ikutlah aku. Dan diartikannya seperti itu. Bukan. Itu masalah sifat, karakter, ego kita. Kita nih jahat, menyangkal diri dan sekarang mau jadi baik. Kita nih pembohong, kita sangka sekarang saya mau jujur. Itu yang namanya menyangkal diri. Oke, selesai ya. Sekarang gini. Lalu
Nekat diam-diam pergi ke gereja itu. Suaminya marah nggak? Wajar. Dia marah karena kamu tidak menuruti perintahnya. Dia kan khawatir. Kalau kamu sampai mati, dia juga bingung. Dia mencintai kamu. Kamu sudah langgar dia punya perintah. Wajar nggak dipukul? Saya tidak mau ngomong tentang suami dulu, gampar dia. Tapi Alkitab berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Saya tidak mau ributin suami dulu ya. Saya mau mempermasalahkan kita introspeksi diri. Kita sebagai istri sudah tunduk kepada segala hal belum? Kan perintahnya, hai istri tunduklah pada segala. Kau aja diam-diam melanggar apa istri suamimu perintahkan dan pesan. Wajar kalau kamu kena masalah digampar suamimu. Jangan bilang itu pikul salib. Itu karena kau bandel. Jadilah istri yang soleha. Jadilah istri yang soleha. Tidak mungkin. Mungkin nggak? Kalau suami bilang kamu jangan kesana lagi ya. Itu gereja baru dibom. Belum bunuh diri. Kalau kamu tidak ke gereja itu, kamu pergi ke gereja lain. Atau berdoa di rumah saja. Atau bikin komsel lah, ikut komsel. Tidak mungkin suamimu marah dan gampar kamu. Saya tahu suami itu salah kalau sudah gambar kamu. Tapi kamu jangan anggap itu pikul salib. Saya pribadi mengakui bahwa suami salah kalau gampar istri. Tapi sang istri jangan bilang itu pikul salib. Itu karena kamu tidak tunduk kepada firman. Kamu harus melaksanakan firmanmu. Kalau firmanmu sudah kau lakukan, suami tetap gampar kamu, itu namanya suaminya nggak benar. Loh, kan kamu sendiri aja melanggar perintah Tuhan. Ya akibatnya suaminya murka karena kamu sudah dipesan jangan ke gereja itu, kamu mana pergi. Oke, itu salah itu. Oke. Nah, apa yang saya sebut ini ya, ada masalah, pencobaan, apes, kecelakaan, musibah, terlilit utang, dipukul suami, dipukul tetangga karena ribut. Semua dan dianggap itu adalah pikul salib, itu salah. Kalau Anda kena masalah dalam keluarga itu pikul salib, bukan. Semua ini adalah pemahaman yang salah total. Saya nggak tahu ini hamba Tuhannya yang mengajarnya belum ngerti, tapi coba-coba mengajar, atau memang memahami Alkitabnya asal-asalan. Saya juga nggak tahu itu. Ya, saya tidak bilang tahu. Tapi malam ini saya mau benerin gitu. Sebenarnya ya, jika terjadi seperti yang saya sebutkan di atas, itu semua karena kita ini bandel, hidup tidak sesuai hidayah Alkitab. Nah, di mana petunjuk Tuhan akan hal ini? Begini nih. Imamat 26:14. Saya bikin 2 video ya, supaya nggak terlalu panjang, saya bikin 2 video ini. Imamat 26:14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, dan tidak melakukan segala perintah itu, dan jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu, muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Jadi segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita itu bukan karena pikul salib yang tadi saya sebutin. Apa tadi? Ada masalah, kena pencobaan, apes, kecelakaan, kena musibah, terlilit utang, dipukul suami, dipukul tetangga karena ribut. Ini yang saya sebut ini bukan pikul salib. Itu karena kamu ya tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Kalau suami sampai gampar istri, itu Tuhan
izinkan terjadi supaya kamu dapat berubah di hari-hari mendatang. Saya tidak membenarkan suami itu bukan istri benar ya, tapi dari pihak istri harus jadi istri soleha. Kan tidak rambut pun jatuh, Tuhan tahu. Suami mau pukul istri, tahu nggak Tuhan? Tahu. Kalau Tuhan tidak izinkan bisa terjadi nggak? Nggak, tiba-tiba aja bisa aja suaminya stroke, nggak bisa pukul istri kan bisa aja. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Karena kamu tidak mendengarkan daku, tidak mendengarkan perintahku, dan Tuhan izinkan terjadi, terjadi. Dengan maksud itu Tuhan maunya lain kali dengarkan suamimu. Bukankah aku sudah memberitakan kamu, hai istri-istri tunduklah dalam segala hal. Lain kali coba dengarkan suamimu. Dia sudah bilang jangan pergi ke gereja itu lagi. Coba sekali-sekali kamu tuh jadi istri soleha, belajar dan tidak membantah dan tidak pergi. Ikuti apa istrimu. Mungkinkah terjadi? Tidak mungkin. Jadi sementara sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan daripada video kedua. Oke? Sampai sini dulu. Semoga semua manusia berbahagia dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada video kedua, kelanjutan daripada ayat ini. Oke, sampai di sini dulu malam ini. Salam sejahtera, shalom, Tuhan memberkati.